Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoifah dengan NIM 228111008. Saya dari jurusan Tadris Kimia semester 3, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, sekarang saya di sini akan menjelaskan apa itu prinsip-prinsip etika dalam pendidikan Islam. Nah, dalam prinsip etika pendidikan Islam ini yaitu ada poin-poin penting yang harus kita ambil. Yang pertama yaitu ada etika pendidikan Islam, dan macam-macam etika pendidikan Islam, dan urgensi etika dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu ada etika. Apa itu etika? Secara etimologis yaitu etika itu berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti budi pekerti atau adat istiadat. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, etika ini diartikan sebagai ilmu tentang prinsip-prinsip moral. Jadi, hal ini terkait dengan perilaku atau kepribadian manusia. Bahwa etika ialah suatu tatanan perilaku yang didasarkan pada sistem nilai dalam masyarakat yang tertentu. Etika ini lebih berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan filsafat. Oleh karena itu, standar benar dan salah adalah akal manusia. Yang selanjutnya, dalam etika ada yaitu tentang istilah moral. Nah, moral ini berasal dari bahasa Latin yaitu mores, atau bahasa yang berarti penyesuaian. Moral ini berarti kesesuaian terhadap ide-ide yang diterima secara umum tentang tindakan manusia, baik dan masuknya akal, konsisten dengan tindakan yang diterima secara umum yang mencangkup entitas sosial atau lingkungan secara khusus. Nah, dalam istilah moralitas ini ada yang berpendapat bahwa moralitas itu sama dengan akhlak. Nah, persamaannya yaitu datang dari keduanya yang membahas pertanyaan yang baik dan perilaku baik buruknya manusia. Poin yang kedua yaitu ada apa itu pendidikan Islam? Pendidikan Islam ialah suatu wadah manusia untuk mengembangkan kemampuan atau potensi yang dimiliki sesuai dengan ajaran agama Islam. Secara umum, konsep pendidikan Islam ini lebih dipahami sebagai suatu bentuk fakta atau realitas daripada pemaknaan substansial konsep yang dimiliki. Secara eksistensial berbeda. Secara eksistensial ini, konsep pendidikan Islam tertuju pada lembaga pendidikan yang didirikan atau dikelola dan ditunjukkan untuk umat Islam, seperti contohnya madrasah, sekolah Islam, pesantren, majelis ta'lim, taman pengajian Al-Quran, dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah etika pendidikan Islam. Nah, etika pendidikan Islam ini ialah hal-hal yang harus dilakukan dalam proses pendidikan baik oleh pendidik maupun peserta didik. Jadi, etika pendidikan Islam ini sebagai sebuah proses pendidikan yang berlangsung secara etis dan terus-menerus dalam kehidupan seseorang, mulai dari pengajaran dan penekanan terhadap etika itu sendiri, sehingga kemampuan atau bakat seseorang itu, percakapan dan minatnya dapat dikembangkan seimbang dengan tingkah laku yang baik dan benar dalam kehidupannya, yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran pada agama Islam. Materi selanjutnya yaitu ada macam-macam etika pendidikan Islam. Nah, macam-macam etika pendidikan Islam ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada etika bagi pelajar atau murid, dan yang kedua ada etika pelajar terhadap guru, dan yang ketiga ada etika guru terhadap pelajar. Macam-macam etika pendidikan Islam ini, yang pertama ada etika bagi pelajar atau murid. Nah, yaitu peserta didik sebagai subjek pendidikan dalam Islam. Menurut Asma Hasan Fahmi yang dikutip oleh Toto Soeharto dan Suparmin, sekurang-kurangnya harus memperhatikan 4 hal. Yang pertama, seorang peserta didik harus membersihkan hatinya dari kotoran dan penyakit jiwa sebelum melakukan proses belajar, karena belajar dalam Islam itu merupakan ibadah yang menuntutnya adanya kebersihan hati. Jadi dalam peserta didik itu, seorang pelajar itu sebelum belajar hendaklah kita itu membersihkan hati atau menenangkan pikiran kita
Dan hendaklah sebelum belajar itu kita harus berbaca doa dulu supaya uh, kita belajar itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua ialah peserta didik harus menanamkan dalam dirinya bahwa tujuan menuntut ilmu itu ialah untuk meraih keutamaan akhlak, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk bermegah-megahan atau bahkan untuk mencari kedudukan. Maksudnya itu kita itu harus menanamkan niat kita dengan baik untuk menuntut ilmu supaya kita itu meraih ilmu itu dengan baik dan memanfaatkannya dengan baik. Janganlah kita menuntut ilmu itu dengan niatan hanya untuk mencari hal-hal yang buruk dan tidak baik. Dan yang ketiga yaitu seorang peserta didik harus memiliki ketabahan dan kesabaran dalam mencari ilmu dan bila perlu melakukan perjalanan merantau untuk mencari guru atau apa yang disebut rihlah ilmiah. Nah, jadi seorang peserta didik itu harus memiliki kesabaran dalam menuntut ilmu tersebut dan perilaku yang baik, atau sebagaimana peserta didik itu bisa kita menuntut ilmu dengan cara menuntut ilmu dengan jauh, seperti kita menuntut ilmu di Maroko, di Mesir, begitu, dengan mencari guru yang seperti habaib, ya mencari guru ilmu yang baik-baik. Selanjutnya yaitu ada etika pelajar terhadap guru. Menurut Al-Ghazali dalam Zainuddin menjelaskan etika anak didik itu terhadap pendidik ini meliputi 13 aturan. Yang pertama yaitu jika berkunjung kepada guru harus menghormati dan menyampaikan salam terlebih dahulu. Dan yang kedua, jangan banyak bicara di hadapan guru. Yang ketiga, jangan bicara jika tidak diajak bicara oleh guru. Dan yang keempat, jangan bertanya jika belum minta izin terlebih dahulu. Yang kelima, jangan sekali-sekali menegur ucapan guru seperti katanya fulan demikian, tapi berbeda dengan tuan guru. Nah, yang selanjutnya, jangan mengisyaratkan terhadap guru yang dapat memberi perasaan khilaf dengan pendapat guru. Dan yang ketujuh, jangan berunding dengan temanmu di tempat duduknya atau berbicara dengan guru sambil tertawa. Dan yang kedelapan, jika duduk di hadapan guru, janganlah menoleh-noleh, tapi duduklah dengan menundukkan kepala dan tawadu, sebagaimana kita melakukan sholat. Dan yang kesembilan, jangan banyak bertanya sewaktu guru kelihatan bosan atau kurang enak. Dan yang ke-10, sewaktu guru berdiri, murid harus berdiri sambil memberikan penghormatan kepada guru. Dan yang ke-11, sewaktu guru sedang berdiri dan susah akan pergi, jangan sampai dihentikan, cuma perlu bertanya. Dan yang ke-12, jangan sekali-kali bertanya sesuatu kepada guru di tengah jalan, tapi sabarlah nanti setelah sampai di rumah. Dan yang ke-13, jangan sekali-sekali seuzon beranggapan buruk terhadap guru mengenai tindakannya yang kelihatannya mungkar atau tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala menurut pandangan muridnya. Sebab guru itu lebih mengerti rahasia-rahasia yang terkandung dalam tindakan tersebut. Yang selanjutnya ada etika guru terhadap pelajar, adab guru di tengah-tengah para muridnya, yaitu yang pertama ada guru hendaknya mengajar dengan niat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan ilmu, menghidupkan syarat, menegakkan kebenaran dan melenyapkan kebatilan serta memelihara kebaikan umatnya. Dan yang kedua, guru itu hendaknya tidak menolak untuk mengajar murid yang tidak mempunyai niat tulus dalam belajar. Sebagian ulama memang pernah berkata, kami pernah menuntut ilmu dengan tujuan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga guru menolak kecuali jika kami menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kata-kata itu hendaknya diartikan bahwa pada akhirnya niat menuntut ilmu itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau niat tulus ini disyaratkan pada awal penerimaan murid, maka murid itu akan mengalami kesulitan. Yang selanjutnya, guru itu hendak memotivasi murid untuk menuntut ilmu seluas mungkin. Dan guru juga hendaknya mencintai muridnya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Dan yang kelima, guru sehendaknya menyampaikan pelajaran dengan bahasa yang mudah dan berusaha agar muridnya dapat memahami pelajaran tersebut. Dan yang keenam, guru hendaknya melakukan evaluasi terhadap kegiatan belajar mengajar yang dilakukannya. Dan yang ketujuh, guru hendaknya bersikap adil terhadap semua muridnya.
Selanjutnya guru itu hendaknya berusaha membantu memenuhi kemaslahatan murid baik dengan kedudukan maupun dengan hartanya. Dan yang terakhir, guru hendaknya terus memantau perkembangan murid baik itu intelektual maupun akhlaknya. Materi selanjutnya yaitu urgensi etika dalam pendidikan Islam. Nah, urgensi etika dalam pendidikan Islam ini yaitu ilmu akhlak atau yang disebut juga dengan etika adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan Islam yang di dalamnya itu mengandung atau membahas tentang filsafat, mempunyai bagaimana manfaat. Nah, dalam urgensi etika dalam pendidikan Islam ini, di antara manfaat itu yaitu yang pertama, ada membina bidang rohani dan petunjuk kebaikan. Yang ketiga, menyempurnakan iman. Dan yang kelima, utamakan di hari kemudian. Dan yang keenam, bakal membentuk keluarga sejahtera. Dan yang ketujuh, menciptakan kerukunan. Dan yang kedelapan, membina moralitas pada remaja. Yang pertama yaitu ada membina bidang rohani. Nah, tujuan ilmu pengetahuan ini ialah untuk membina dan meningkatkan kemajuan rohani manusia atau dalam bidang mental spiritual. Seperti dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa antara orang yang berilmu dan tidak berilmu itu akan sangat berbeda. Dan yang kedua ada petunjuk kebaikan. Nah, dalam etika tersebut tidak hanya sebuah ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang kejelekan dan kebaikan, tetapi ada juga suatu sikap yang mempengaruhi dan memberi dorongan untuk selalu hidup dengan memperbanyak amal perbuatan yang baik dan yang dapat mendatangkan manfaat bagi sesama manusia dan makhluk semuanya. Dan yang ketiga, ia menyempurnakan iman. Nah, dalam manusia ini yang beriman tidak akan sempurna apabila tidak mempunyai akhlak yang mulia. Begitu juga sebaliknya, tidak dikatakan orang itu beriman dengan sungguh-sungguh apabila akhlaknya buruk. Dan yang keempat, utama di hari kemudian. Orang yang beriman pasti percaya dengan kehidupan setelah mati. Dia percaya dengan adanya hari pembalasan. Dengan hal ini Rasulullah kemukakan bahwa orang yang berakhlak luhur akan menempati kedudukan yang terhormat di hari kemudian. Dan yang kelima ialah bekal membentuk keluarga sejahtera. Dalam segi kebutuhan biologis dan kebutuhan materi, manusia itu membutuhkan makan, minum, pakaian, dan rumah sebagai tempat berlindung. Maka dari segi moral, manusia membutuhkan etika sebagai petunjuk untuk membentuk akhlak yang baik tersebut. Dan yang keenam, menciptakan kerukunan. Nah, dalam manusia ini sudah ditakdirkan sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Kehidupan sosial ini pun mutlak menggunakan etika agar manusia dalam berinteraksi tetap memakai akhlak yang baik. Dengan etika bisa untuk membina kerukunan antar tetangga dan dapat mengatur tata cara bergaul yang baik. Islam menganjurkan agar antara tetangga tetap dibangun kasih sayang, mahabbah, dan mawaddah. Tauladan ini pernah diberikan Rasulullah SAW, yaitu beliau menghimbau agar jangan malu-malu menghadiahi tetangga itu walaupun hanya berupa kaki kambing atau kaki gulai. Dan yang terakhir ada membina moralitas remaja. Nah, dalam fenomena sekarang ini banyak sekali para orang tua, kaum pendidik, dan masyarakat dipusingkan dengan masalah kenakalan remaja seperti tawuran sekolah menjadi tren masa sekarang hanya karena memenuhi hawa nafsu dan gengsi belaka. Anak yang dari keluarga berada dan berangkat banyak ditemukan kasus kenakalan remaja seperti penyalahgunaan obat terlarang, minuman keras, pemerkosaan, dan sebagainya. Itu semua kembali kepada akhlak remaja itu sendiri. Remaja yang seperti kasus-kasus di atas adalah remaja yang belum mengenal akhlak. Nah, sebaliknya tidak sedikit remaja yang menyejukkan mata karena tingkah lakunya yang sopan dan baik dan selalu berbuat kebaikan. Berikut penjelasan dari saya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.